Ular deh. Indonesia merupakan negara yang kaya akan hutan dan perairan. Menurut Badan Pusat Statistik, tercatat 124.023 hektar luas hutan yang tersedia di sini. Ini menandakan jika Indonesia menjadi rumah bagi jutaan flora dan fauna yang ada. Tim berburu berada di Lampung untuk mencoba mencari tahu keliaran alam yang tersembunyi di sini dalam Wild Lampung. Saya Jenny Cortez sekarang sedang berada di Sungai Batu, Tiga Nanang, Lampung. Sudah bersama Mas Tio dan juga Mas Ari, kita akan mencari satwa endemik Lampung. Kami berharap berbagai jenis fauna mulai dari mamalia, reptil maupun aves bisa ditemui meskipun kami tahu tidak akan bisa membawa mereka keluar dari habitatnya. Perjalanan kami menyusuri hutan heterogen di Lampung ini baru saja dimulai. Hewan reptil pun jadi list pertama kami dalam memonitoring kali ini. Banyak yang berkata, jika reptil banyak mendiami daerah Lampung Timur ini. Kami mencari secara seksama jikalau hewan-hewan tersebut muncul dekat kami. Ular deh. Mas Tio. Dan benar saja, King Cobra alias Ophiopagus hana berdiri kokoh menyambut kedatangan kami. Kita menemukan ular King Cobra. Dan ular King Cobra ini warnanya berbeda. Awas, awas. Tio dan Jenny membantu Ari agar dapat menaklukkan ular yang beratnya bisa mencapai 20 kg ketika dewasa. Wait, wow. Beberapa kali sang ular menyerang ke arah kami. Kami harus tetap fokus agar sang ular tidak bisa menyerang frontal ke arah kami. Ular King Cobra ini memiliki tiga bisa hemotoksin, neurotoksin, dan kardiotoksin. Jadi pada saat dia melakukan serangan dan menyuntikkan bisanya bisa mengakibatkan kematian apabila tidak mendapatkan pertolongan dengan cepat. Iya, dan kita harus menggunakan alat minimal menggunakan tongkat seperti ini Jen untuk menghadang serangannya, karena dia ketika berdiri kita bisa menggunakan tongkat seperti ini sehingga ketika dia nyerang akan tersangkut di sini. Dan Sebagai penghalang ya. Betul. Oke Jen, siap-siap kita Awas Mas Tio. tangkap. Oke. Alihkan perhatian dari depan. Kita mulai menangkap Ya. ular King Cobra ini. Yap. Oke, Jen alihkan perhatian dari depan sana, Jen. Ini ularnya agresif. Iya. Atau Jenny pegang bagian ekornya, Jen. Alihkan perhatian dari depan, kemudian Jenny akan pegang bagian ekornya pelan-pelan, Jen. Dengan hati-hati, Tio dan Ari mencoba mengalihkan perhatian sang ular berbisa mematikan ini. 1, 2. Dan, ya, dalam hitungan detik, Tio mampu mengamankan ular ini dengan baik. Kalau Jenny lihat untuk ular King Cobra ini yang asal dari Lampung, dia memiliki perbedaan ya. Dari warnanya saja dia berbeda dari ular King Cobra yang biasa kita temukan seperti daerah Jawa. Mas Tio, kan ada beberapa kejadian yang memang ular King Cobra ini pada saat dia menggigit manusia itu banyak yang meninggal.
itu tidak bisa diselamatkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang king cobra sendiri memiliki bisa 2 kali lipat kualitasnya dibandingkan ular kobra. Orang bisa bertahan hidup, orang normal mungkin 30 menit sampai 1 jam tergantung kekebalan orang tersebut. Mas, kalau di Lampung ini sendiri pernah tidak ada yang tergigit oleh ular king cobra? Ya itu udah ada pernah segigit. Dan ada yang pernah meninggal? Ada yang meninggal tuh pasti karena dari bisanya itu ya. King cobra bergantung pada racun neurotoksin yang terbuat dari protein dan polipeptida sebagai mekanisme pertahanan. Taringnya yang begitu tajam memungkinkan mereka mengirimkan bisa dalam jumlah yang banyak sekaligus mematikan. Tetapi jika berhadapan dengan predator alami yang kebal terhadap racun, mereka akan melarikan diri atau mengembangkan tudung sambil mendesis. Mas Tio, ada sebagian orang yang memang lebih mengenal klinik dibandingkan dengan pada saat digigit langsung dibawa ke rumah sakit. Itu orang kan suka bingung tuh. Sebaiknya apa dulu sih pada saat tergigit ular king cobra ini? Yang pertama, kita harus tenang agar detak jantung kita tidak cepat sehingga memompa darah yang terkontaminasi dengan bisa ini semakin cepat menuju ke jantung. Namun ada beberapa hal yang harus bisa kita lakukan ketika kita tergigit. Kita bisa menyayat bagian yang terluka atau memperluas permukaan, kemudian dikeluarkan dengan menggunakan alat ekstraktor namanya. Jadi dikeluarkan sampai darah yang terkontaminasi dengan bisa itu keluar, sehingga akan memperkecil kemungkinan darah yang terkontaminasi dengan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Setelah itu kita tetap menggunakan penanganan medis, itu akan lebih aman. Tetap ke rumah sakit ya? Iya. Oke, kita rilis ular king cobranya dan kita melanjutkan pencarian. Iya. Tak ada alasan bagi kami menyakiti king cobra tersebut. Kami hanya memonitoring dan mengagumi kegagahan reptil berbisa tinggi ini. Kemudian kembali ke dalam pencarian hewan endemik lainnya. Keindahan dan keanekaragaman hutan liar Lampung Timur menjadi saksi perjuangan kami akan sebuah pengetahuan yang begitu besar tentang identifikasi flora dan fauna. Mas Tio, Apa Jen? sini, Apa? ada emis. Di tengah perjalanan, Jenny menemukan sosok emis cantik yang sedang berdiam diri di tengah hutan. Begitu beruntungnya kami menemukan hewan endemik yang sudah masuk dalam daftar apendik atau dilindungi ini. Emis atau kura-kura emis, ini dia ketika merasa terancam dia akan menyembunyikan seluruh bagian tubuhnya ke dalam kerapas atau cangkangnya ini. Tapi Mas pernah menemukan emis yang sebesar ini? Itu pernah juga menemukan, tapi ya nggak sebesar ini benar. Dia lebih kecil lagi dari ini dia. Iya. Dia memiliki kaki-kaki yang cukup besar, Jen. Iya. Makanya dia dibilang kura-kura kaki gajah. Dia termasuk jenis kura-kura yang berukuran besar. Iya, lebih besar dia. Iya. Emis atau kura-kura kaki gajah merupakan kura-kura darat terbesar di Asia. Indonesia, tepatnya di Lampung Timur ini merupakan salah satu habitatnya. Emis memerlukan kalsium untuk pertumbuhan tulang dan tempurungnya. Maka dari itu, kura-kura kaki gajah ini gemar berjemur di bawah siraman sinar matahari. Makanan emis berupa tumbuh-tumbuhan dan makanan favoritnya adalah daun dan batang talas. Dan kita bisa mengetahui jenis kelamin dari kura-kura ini dari lekukan cangkang bawahnya ini, Jen. Ini jenis jantan karena biasanya ketika dia lagi sama pasangannya, dia akan menopang di atasnya seperti ini, tepat pada bagian lekukannya ini. Dan ketika dia itu jenis kelaminnya betina, biasanya dia sedikit datar. Mas Tio, Ya. kalau kura-kura emis ini bertahan hidupnya hingga berapa lama? Dia bisa ratusan tahun, bahkan umurnya lebih panjang daripada umur manusia. Ya, untuk menjaga kelestarian Ya. kura-kura emis ini, maka kita akan rilis kura-kuranya. Oke. Sini. Sini lagi aja.
Dua reptil yang kami temui bikin perjalanan kami begitu semakin menantang. Dan beruntungnya lagi, Tio menemukan jenis bunga bangkai di hutan tersebut. Jen, nih. Apa? Wow. Ini bunga bangkai, Jen. Coba lihat. Dia tumbuh di tempat yang tidak terlalu rimbun, bagian atasnya. Jangan disitu, Jen. Kenapa Mas Tio? Karena ini bunga bangkai, apabila disentuh dia nanti akan membusuk. Karena dia bisa berkembang. Saya pernah ketemu di daerah Jambi, itu bisa mencapai 1,5 meter lebih. Jadi ketika saya berdiri seperti ini, dia masih di atas saya dan kemudian dia akan tumbuh membesar. Amorphoropalus atau bunga bangkai merupakan tumbuhan dataran rendah dari wilayah tropis. Dari sekitar 25 spesies yang tumbuh di Indonesia, 18 diantaranya adalah endemik. 5 di Jawa, 3 di Kalimantan. 1 spesies ada di Sulawesi, 8 sisanya ada di Sumatera dan salah satunya adalah yang kami temui saat ini, meskipun masih belum masuk kategori dewasa. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Indahnya alam liar Lampung membuat adrenalin meningkat. Terlebih lagi hutan Lampung ini terkenal dengan jenis ular pohonnya yang begitu banyak. Setiap sisi pohon, ranting, daun, bahkan daratannya pun tak luput diperiksa. Jenny, Tio, dan Ari melihat sekeliling dengan seksama. Tiba-tiba Tio menemukan sesuatu di atas pohon yang diyakini adalah ular. Ular. Mana Mas Tio? Ada dua. Tak hanya 1, namun 2 ekor yang kami temukan. Kita menemukan ular cincin emas dan ketemu langsung 2 ularnya. Posisinya ada di ujung sini dan ada di ujung sana. Tak semudah yang dibayangkan, Tio harus naik ke atas pohon untuk mengambil cincin emas itu. Kecepatannya di dahan pohon menyulitkan kami membawanya ke area yang lebih luas untuk mengidentifikasinya. Atas! Satu persatu cincin emas berhasil kami turunkan. 2 cincin emas, 1 berhasil diturunkan, namun masih ada 1 lagi yang Mas Tio masih tangani berada di atas. Apa bisa pegang ini? Oke, jadi pegang yang ini deh. Ya ini, Jen, bentar. Dia lagi seding. Oke, tangkap ke bawah. Oke. Satunya mana? Itu Mas, satunya sana Mas. Sini Mas Tio. Nih. Wow. Kini saatnya kami menaklukkan mereka. Serangannya yang ganas menandakan kerasnya mereka dalam bertahan hidup di alam bebas. Kami menguras tenaganya agar lebih mudah dalam menaklukkannya kemudian. Kita langsung mendapatkan 2 ular cincin emas dan ini jarang sekali ditemukan